Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Bening Najwa Brilian dengan NIM 434231015 atau dengan 3 digit NIM belakang 015. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi praktikum simulasi resiliensi sistem terdistribusi menggunakan Docker. Terdapat 3 skenario yang akan saya demonstrasikan, yaitu yang pertama, satu web server mati, yang kedua, satu database master mati, yang ketiga, semua database master mati. Tujuan simulasi ini adalah membuktikan bagaimana sistem tetap dapat berjalan ketika terjadi kegagalan pada salah satu komponen. Dengan simulasi ini, kita dapat memahami konsep load balancing, failover, high availability, dan fault tolerance pada sistem cloud. Yang pertama ada Docker Compose. Komponen pertama adalah load balancer yang menggunakan Nginx. Load balancer bertugas menerima seluruh request dari pengguna, kemudian mendistribusikannya ke web server yang tersedia. Kemudian ada web 1 dan web 2. Pada simulasi ini, saya menggunakan web 1 dan web 2. Nah, web 1 dan web 2 ini berfungsi melayani request dari pengguna. Jika salah satu server gagal, server lainnya masih dapat melayani request. Kemudian saya menggunakan database master 1 dan master 2 yang bertugas menangani operasi penulisan data atau write operation. Kemudian ada juga database slave, yaitu saya menggunakan slave 1 dan slave 2 yang berfungsi sebagai replika atau salinan dari database master tadi. Jadi ketika database master gagal, slave dapat mengambil alih layanan. Kemudian kita lanjut ke Nginx-nya. Di konfigurasi ini terdapat upstream bernama backend. Upstream-nya itu berisi server web 1 dan server untuk web 2. Nah, yang artinya load balancer akan membagi request ke kedua server tersebut. Kemudian seluruh request yang masuk itu akan diteruskan ke backend yang berisi web 1 dan web 2. Kemudian kita lanjut ke setup DB. Script ini digunakan untuk membuat tabel user pada database. Nah, yang bagian into user itu untuk mengisi data awal agar dapat digunakan pada simulasi. Lanjut ke checkbot. Script ini digunakan untuk memeriksa isi database sebelum dan sesudah simulasi. Kemudian ada file web.bat digunakan untuk mensimulasikan kegagalan salah satu web server. Kemudian ada file master1.bat digunakan untuk mensimulasikan kegagalan pada salah satu database master. Kemudian ada file allmaster.bat digunakan untuk mensimulasikan kegagalan seluruh database server master. Kemudian kita lanjut aja pada demonya. Kita cek pada Docker PS. Nah, terlihat dari Docker PS seluruh service itu aktif, yaitu ada load balancer, slave 1, master 1, master 2, slave 2, web 2, dan web 1. Kemudian kita setup database-nya terlebih dahulu. Nah, database dan data awal berhasil dibuat. Kita lanjut cek
Data awal berhasil ditampilkan sehingga sistem siap digunakan. Di sini terlihat master 1 terdapat data ID dan nama, yaitu ID 1 Budi. Master 2 terdapat ID dan nama, ID-nya 2, namanya Siti. Kemudian kita masuk ke tahap skenario A, yaitu satu web server mati. Kita jalankan perintah script fail fail. Nah, web 1 mati tetapi web 2 tetap aktif. Kita cek pada docker.ps dan terlihat bahwa web 1 sudah tidak aktif sedangkan web 2-nya masih aktif. Jadi pada simulasi ini saya mematikan web 1. Walaupun web 1 mati, masih terdapat web 2 yang aktif. Karena terdapat load balancer, request pengguna masih dapat diarahkan ke web 2 sehingga layanan tetap tersedia. Kemudian kita lakukan recovery web 1 aktif kembali. Lanjut pada skenario yang kedua, satu database master mati. Langsung aja kita jalankan scripts-nya. Master 1 mati tetapi slave 1 masih aktif. Coba kita cek pada docker ps dan terlihat bahwa master 1-nya sudah tidak aktif tetapi slave 2 masih ada. Jadi slave 1 digunakan sebagai replika dan master 2 pada shard lainnya. Oleh karena itu, sistem masih dapat berjalan tanpa kehilangan data. Lanjut, kita recovery. Lanjut ke skenario yang ketiga, yaitu semua master mati. Nah, master 1 dan master 2 semua master mati, tetapi slave 1 naik menjadi master sementara dan slave 2 naik menjadi master sementara. Kita coba cek di docker ps. Ya, master 1 dan master 2-nya mati. Sudah tidak aktif. Nah, jadi dalam kondisi ini slave 1 dan slave 2 dipromosikan menjadi master sementara. Jadi konsep ini itu disebut sebagai failover database. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan layanan meskipun server utama mengalami kegagalan. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem memiliki kemampuan resiliensi terhadap kegagalan komponen. Ketika satu web server mati, load balancer masih dapat mengarahkan traffic ke server lainnya. Ketika satu database mati, replika masih dapat digunakan. Bahkan ketika seluruh master mati, slave dapat mengambil alih layanan sehingga sistem tetap tersedia. Konsep ini merupakan implementasi dari high availability dan fault tolerance yang banyak digunakan pada arsitektur cloud modern. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.